سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Ustazah Hadiah Rus. Sehat Ustazah. Alhamdulillah kita udah 3 kali ketemu. 2 kali saya ceramah di sini belum jadi mantu. Sekarang yang ketiga udah jadi mantu. Ya Ustazah, doain mudah-mudahan biar dapat untung nikahnya. Insya iya punya anak banyak Pak, jangan pakai KB lagi dah. Nah, biarin aja di projong. Yang terhormat juga Ustazah Hajah Nana dari jauh-jauh datang kemari, datang pertama. Yang terhormat juga Ustazah siapa lagi? Ustazah Hawila, salam kenal Ustazah. Ya, kalau ketemu di jalan panggil saya. Ya, kadang-kadang saya orang manggil saya nggak kenal. Lagi bawa istri saya marah, itu siapa? Loh, gitu jadinya pertanyaan jadinya. Sekarang kita udah kenal, insya. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah di hari siang ini, mendung ini, kita bisa hadir sama-sama dalam rangka memenuhi undangan Shahibul Bait. Sebenarnya Shahibul Baitnya kakak ipar saya, empok saya, Nia Uldiani, sarjana komputer. Acara apaan? Acara akikah. Nah, emangnya dia udah punya anak kok acara akikah? Oh enggak, acara akikah buat dirinya sendiri. Kita bahas sedikit tentang akikah, Ibu. Akikah itu menurut bahasa artinya ismun lisa'ri ala ra'sil maulidi. Secara bahasa artinya sesuatu yang ada di atas kepala berupa rambut terhadap bayi yang baru dilahirkan. Tapi secara istilah lebih gampang lagi, akikah itu artinya suatu sembelihan berupa hewan kurban, umumnya berupa kambing, dengan sebab adanya bayi yang baru dilahirkan. Kapan pelaksanaan akikah? Pelaksanaan akikah itu 7 hari dari kelahiran cabang bayi. Kalau nggak punya duit gimana Ustaz? Oh, tambahin lagi 7 hari lagi, 14 hari. Oh, yang naik angkot lagi sepi. Kebetulan mertua saya supir angkot, lagi nggak punya duit, belum punya duit juga di umur 14 harinya Nia Ulfiani. Tambahin lagi 7 hari lagi, 21 hari. Oh, duitnya belum ketemu, hujan mulu yang naik angkot sepi lagi. Tambahin lagi 7 hari, jadi 28. Duitnya belum ada juga. Jalan terus nggak punya duit. Akhirnya ini si Nia Ulfiani udah menginjak dewasa, udah balik, udah bisa nyari duit sendiri. Maka gugurlah kewajiban akikah daripada orang tuanya, Bapak Muhammad Saleh dan Ibu Rokiah. Kalau udah gugur gimana? Berarti nggak boleh akikah lagi? Masih boleh. Jadi dia Nia Ulfiani ini mengakikahkan dirinya sendiri. Kenapa mesti diakikah? Menurut riwayat, akikah itu bagaikan kalau kita punya barang yang sangat berharga, nasibnya masih tergadaikan, Bu. Ibu punya barang yang begitu ibu cintai, berupa apa? Biasa ibu paling depan emas. Ibu-ibu dah emang mati emas semua. Punya gelang banyak banget, kalungnya gede-gede banget kayak pelot becak. Antingannya merembet sampai bawa disimpan. Saking sayangnya itu barang digadein. Kira-kira ibu ingin nembusnya gak, Bu? Pengen, karena sayang sama barang tersebut. Nah, namanya anak juga begitu. Emangnya anak seberapa penting, Ustaz? Oh, anak itu sangat penting, Bu. Anak sangat penting. Dalam suatu riwayat Imam Ghazali diceritakan dulu ada seorang pemuda yang rajin ngaji, rajin belajar, rajin baca Quran, belajar Islam. Orang tuanya nyuruh nikah kagak mau, Bu. Padahal duitnya udah banyak, orang tuanya berkecukupan.
Ceweknya dicariin yang paling cakep sejajirah Arab masih nggak mau nikah. Ini pemuda hebat bu, tapi saya nggak mau nikah. Kenapa? Karena dia masih mau belajar aja katanya. Mau belajar, mau bikin kitab, mau ngaji aja dah udah, jangan kayak nikah, katanya begitu. Suatu malam ini pemuda bermimpi, dia mimpi pada saat itu kejadian hari kiamat. Wah, kejadian hari kiamat semua mati ya bu. Mati semuanya, nggak ada yang hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Kira-kira kalau hari kiamat Ustazah Hajarus mati kan? Paling gak berani jawab. Ngeri kualat. Kata yang di pojokan ibu-ibu lu jawab sendiri dah. Ntar gua kasih mati beneran lagi. Jadi ketika hari kiamatnya datang, pemuda tersebut mimpi dia dikumpulin di padang mahsyar yang begitu panas, yang jarak matahari antara kepala cuma sejengkal. Saking panasnya, kelelep ini pemuda dengan keringatnya. Namun di saat manusia pada ngumpul lagi pada kepanasan, ada beberapa anak yang putih bersih pakai jubah putih bawain teko isinya minuman dingin. Kira-kira enak gak bu? Kalau lagi bulan puasa kita bikin sirup makan, kelentang pakai es batu, keringetan lagi gelasnya berembun, pengen banget tidak minum. Siapa? Anak pemuda tersebut nunggu giliran. Ini anak kecil nuangin segelas, yang lain minum. Namun tiba di tempat lagi hadapan anak muda tersebut, anak kecil tersebut cuma menatap doang. Kata pemuda yang alim ini yang gak mau nikah, nak tolong berikan aku air, aku udah haus, tenggorokan pengen putus, panas. Pemuda anak kecil tersebut cuma ngeliatin doang dengan mata tajamnya seolah-olah dia marah. Enggak lama kemudian anak kecil ngomong. Ngomongnya apa bu? Maaf, Anda bukan termasuk golongan orang tuaku. Artinya dari cerita ini anak muda tersebut langsung bangun pagi-paginya karena merasa dia belum punya anak, dia nggak mau nikah. Akhirnya dia keburu mati, dia nggak punya anak, nggak bisa dia ditolong oleh anaknya. Istilahnya begitu, itu anak yang begitu begitu bangun pagi-pagi langsung, ibu, bapak, ayolah sekarang kita kawin dah. Tolong cariin perempuan yang mana aja, nggak perlu cakep, yang penting bener. Akhirnya pemuda tersebut dinikahkan oleh orang tuanya. Alhamdulillah punya anak banyak. Anaknya bakalan nolongin dia di yaumil kiamat nanti. Itu anak bakalan nolongin kita, bu. Begitu juga akikah nih, Nia Ulbiani. Saya merasa apa namanya bu? Merasa terharu. Anak seremaja beliau bisa untuk melakukan akikahnya sendiri. Kadang-kadang kan ada orang yang keliwatan pelit, disuruh akikah belum punya duit, terus belum punya duit, ya udah ntar. Giliran duitnya ada, pura-pura nggak punya duit. Orang yang model begini nggak bakalan kaya. Kenapa? Karena intinya kita sedekah mancing duit. Ibu kalau mancing ikan pakai ikan, iya bu. Mesin air di rumah mati, mancing air pakai apa aja? Pakai air. Nah mancing duit pakai berupa sedekah. Takut miskin kalau yang namanya sedekah. Itu yang pertama tentang akikah. Yang kedua, kalau kita kumpul silaturahim begini, kadang-kadang kami mau rada jauh ibu. Beneran, jangan insawah. Jadi gini bu, ketika malaikat Israfil dia pengen nyabut nyawa seseorang yang ada di Jati Padang, dia laporan dulu sama Allah. Dia ketemu sama Allah. Ya Rob, saya pengen ke Jati Padang Poncol nih. Ini RT berapa ya? RT 3 RW 8. Pengen nyabut nyawa orang di Jati Padang Poncol, RT 3 RW 8. Oh ada catatannya malaikat, iya udah ada, ya udah turun dah gitu. Oh dilihat jam berapa ini sekarang. Oh jam 3 kurang 15 menit. Ini giliran pengen nyambut nyawanya Ustazah Hajarus. Malaikatnya turun pulang ke rumah Ustazah Hajarus, ketok-ketok beri salam. Orangnya ada gak di rumah?
Nggak ada kata tetangga lagi ngadirin acara akhir mabok roti malaikat. Oh belum pulang, belum. Akhirnya di cancel bu. Kagak jadi itu Ustazah Hajarus pengen dicabut nyawanya. Lapor lagi ini malaikat kepada Allah, ya Rob. Lapor nggak jadi cabut. Lo kenapa nggak jadi? Ustazah harusnya belum pulang akikah. Kata Allah gini. Ya udah kalau mau cabut ntar aja pas pulang akikah. Ya. Ustazah harus nggak mau pulang nih romannya nih. Ibu-ibu pada takut pulang. Ibu, kira-kira saya tanya Bu, jawab yang jujur, kira-kira kita kalau mati berani gak Bu? Enggak. Mau masuk surga gak Bu? Mau. Syarat masuk surga yang pertama apa Bu? Kata siapa? Syarat masuk surga yang pertama kudu mati. Iya gak? Mau masuk surga enggak mau mati gimana ceritanya Bu? Dan yang namanya orang mati itu Bu pasti dia bahagia. Yang namanya orang pulang pasti bahagia. Ayo saya ajak ibu-ibu bermain bahasa. Dulu waktu kita kecil Bu, lagi sekolah ada pelajaran yang gurunya galak, pelajarannya susah. Giliran gurunya kagak masuk, anak-anak disuruh pulang. Kira-kira girang gak Bu? Girang karena disuruh pulang. Pertama, yang kedua, ini kan kota Jakarta banyak disinggahi oleh beberapa wilayah orang-orang yang berasal dari wilayah lain. Giliran Lebaran, Idul Fitri dia pada pengen pulang kampung. Kira-kira girang nggak Bu? Girang karena Bu. Nah sekarang kita juga begitu Bu. Kita yang ada di sini Bu, lagi hidup di dunia nanti bakalan pulang. Kira-kira girang nggak Bu? Ibu-ibu, kira-kira girang nggak? Jawabnya keras, jangan ragu. Kata yang di pojokan ibu-ibu, gue pengen jawab girang ngeri besok. Girang. Kenapa girang? Karena kita lagi hadir di tempat majelis taklim. Orang yang lagi duduk di majelis taklim pahalanya sama 1000 rakaat, sama saja dia lagi 1000 rakaat, sama saja dia lagi 1000 rakaat, 1000 nengokin orang dan 1000 menyolatkan jenazah. Itu orang yang duduk di majelis Pak. Makanya kalau kita lagi mau ngaji jangan lupa izin sama suaminya Bu. Kadang-kadang ibu-ibu belagu banget giliran mau ngaji, suaminya lagi tidur, dipanggil kenceng banget, itu suami tanpa adab. Bang, gue pengen ngaji nih. Ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ya Allah. Bukannya dia salaman sama tangan suaminya, galak banget sama suaminya, pakai dibentak-bentak perintah lagi, suruh mengutin cucian. Allah kali, mudah-mudahan ibu-ibu di majelis taklim ini nggak ada ya. Dan terakhir atas nama tuan rumah tentunya kami mohon maaf atas yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang melangkahkan kakinya dari rumah menuju tempat ini Allah balas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan Ustazah Hajarus, karena saya nggak bisa lama-lama. Kalau nyampein pesan begini kesianan ibu-ibu urusannya banyak. Duduk di majelis taklim katanya pantatnya kayak ditusuk-tusuk jarum, katanya begitu. Makanya saya mikirin ibu-ibu nih. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.